Kembali lagi dengan saya Kali Masada dan hari ini kita akan membahas mengenai macroeconomics for investors bagian pertama. Jadi hari ini secara spesifik kita akan membahas mengenai inflasi, suku bunga, dan GDP atau Gross Domestic Product. Jadi sebelum video ini dimulai, video ini hanyalah analisa internal yang kita lakukan untuk membantu teman-teman melakukan investasi mandiri dan juga pengelolaan personal finance yang baik dan benar. Nah, mengapa saya membuat video ini? Karena ini adalah video yang sangat penting. Banyak sekali orang di luar sana yang gagal sebagai investor, gagal sebagai businessman, gagal juga sebagai seorang trader. Atau bahkan mereka ini yang hanya investasi pasif aja mereka gagal. Karena apa? Karena mereka tidak memperhatikan yang namanya keadaan makro. Jadi teman-teman harus paham ya, keadaan mikro, ada juga keadaan makro. Ada juga keadaan internal, ada juga keadaan eksternal. Yes, I know. Makro is external factor. Sama seperti kita mikro itu internal factor. Apa karakteristiknya sesuatu yang makro atau eksternal? Itu jawabannya cuma satu. Uncontrollable environment. Atau kita tidak bisa kontrol. Ya, sama seperti musim lah ya teman-teman. Nggak bisa pakai pawang hujan. Dan kalau itu musim hujan udahlah pasti hujan. Oke. Sama juga sebenarnya. Cuman kamu kan in the first place tahu kalau itu musim hujan. Jadi kamu ya persiapan kalau punya acara ya di dalam gedung. Kalau misalkan mau keluar rumah ya bawa payung. Kalau misalkan mau jalan-jalan ya siapin jas hujan. Karena in the first place kamu tahu itu musim hujan. That's the same thing applied untuk keadaan makro ya. Jadi teman-teman harus paham. Makro memang tidak bisa ditebak, tidak bisa diprediksi, tapi bisa diantisipasi ya dengan langkah tertentu. What if ya inflasi sekian. What should I do? Nah, itu yang akan kita bahas di sini. Jadi hampir 100% ya saya ngomongnya, rate-nya ya, ini 100%. Makro investor ya, hedge fund managers, they forecasting makro. Jadi mereka ini sangat memperhatikan makro untuk mengambil langkah dan juga kebijakan dari fund-nya ini mau kemana. Duit dari investor ini mau kita kemanain. Mereka ini sangat melihat makro. Nah, kita akan membahas mengenai teori dasar indikator untuk ekonomi makro. Pertama itu adalah inflasi. Apa sih sebenarnya inflasi? Inflasi itu merupakan suatu keadaan di mana nilai uang ini mengalami pelemahan. Kenapa dia mengalami pelemahan? Karena jumlah uang yang beredar itu terlalu banyak. Sehingga apa? Harga barang-barang itu menjadi semakin mahal. Itu alasan utama kenapa bahan-bahan mahal, barang-barang itu juga mahal, karena duit yang beredar itu banyak. Kalau duit beredar itu banyak, orang cenderung membelanjakan uang yang mereka miliki. Tapi in the first place ya, karena itu terlalu banyak jumlahnya, jadi nilai uang itu menurun. Contohnya apa? Ya dulu, 10 tahun yang lalu, kamu kalau ke Indomaret ya, kamu pakai duit 100.000, itu udah satu kresek belanjaan penuh, ya, bisa dua kresek belanjaan penuh. Sekarang 100.000 paling cuman bisa 3 item ya, sampo, rokok, sama odol ya. Itu menunjukkan apa? Kalau ya itu nilai uang 100.000 itu udah turun nilainya dari 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang kamu kalau mau dapat belanjaan satu kresek kayak dulu ya atau 2 kresek itu spendingnya 300 sampai 400.000. That's inflation for you ya. Itulah menunjukkan kalau nilai uang in the long enough period of time itu akan mengalami yang namanya penurunan ya. Dan inflasi itu ada beberapa ya. Pertama ini saya bacain. Ada demand pull inflation. Ini inflasi yang umum. Artinya apa? Inflasi demand pull yaitu adalah suatu inflasi yang terjadi karena peningkatan yang namanya permintaan. That's the thing ya. Itu bagus ya. Karena apa? Peningkatan permintaan itu menunjukkan bahwa kemakmuran atau pendapatan dari masyarakat itu mengalami peningkatan. Itulah mengapa mereka cenderung mau spending ya. Jadi mereka ini gajinya nambah, duit dari bisnis nambah, terus mereka mikir, "Oke, waktunya belanja." Permintaan meningkat dong, dan ketika meningkat, ya itu pasti terjadi yang namanya inflasi. Jadi memang inflasi itu tidak sepenuhnya buruk, teman-teman. Karena inflasi yang tipis ya, inflasi yang tipsi-tipsi itu menunjukkan kalau ekonomi itu bertumbuh. Kalau nggak ada inflasi, itu nggak ada economic growth. Ya, itu adalah for fact. Oke. Selanjutnya ada yang namanya cost push inflation, yaitu adalah inflasi yang disebabkan oleh harga barang-barang ini naik, tapi faktor penyebab kenaikannya itu adalah harga faktor produksi. Bahan baku misalkan naik, terus energi naik ya, minyak, ya, gas alam naik harganya. Terus sehingga semuanya juga
mengalami kenaikan. LPG naik ya, terus tiba-tiba warung-warung harganya naik. Itu juga bisa disebabkan ya namanya cost plus inflation. Selanjutnya ada imported inflation ya, ini terjadi kalau misalkan produksi HP di sini ya, atau kalau gampang kamu produksi sepatu kulit, tapi kulitnya itu nggak dari Garut, kulitnya itu kamu impor dari Cina. Dan ketika mata uang kita melemah dan mata uangnya Cina atau yen itu mengalami kenaikan ya, yang terjadi adalah harga dari barang yang kamu impor atau kulit itu tadi itu relatif lebih mahal. Sehingga ketika dia masuk ke Indonesia ya harusnya kamu pay for 1 juta ya misalkan ya, saya nggak tahu konversinya, 1 juta per kilogram. Itu tahu kamu jadi 1,4 juta per kilogram. Ya mau nggak mau harga pokok produksi dari kamu bikin sepatu itu kan naik. Sehingga apa ya, kamu nggak bisa jual sepatunya yang biasanya cuma hargain 1 juta, mau nggak mau jadi 2 juta. Dan kalau itu semua ya terjadi di semua aspek yang barangnya butuh impor dari Cina, ya harga barang pasti naik, pasti juga terjadi yang namanya inflasi, oke? Dan selanjutnya ya ekspektasi tentang inflasi. Nah, ini juga kadang juga ya teman-teman, kalian itu kan sebagai seorang konsumen ya atau consumer ya, investor, consumer. Itu sometimes kalian worry too much terhadap potensi inflasi. Akhirnya ada orang yang itu membeli barang itu terlalu banyak karena mereka ngestok ya, takutnya terjadi inflasi. Nah, keadaan tersebut itu juga secara nggak langsung yaitu meningkatkan yang namanya harga-harga barang. Jadi kalau misalkan ya headline di media ya misalkan inflasi, oke? 5% tahun ini. Itu artinya apa? Itu bisa ditranslatekan dengan sebuah bahasa di mana harga barang, oke? Harga barang ya itu relatif naik 5% dalam 1 tahun tersebut. Jadi inflasi 5% itu kalau kamu translate kan bahasanya yaitu harga barang yaitu cost of goods itu naik 5%. Nah, selanjutnya ada ya kebalikan dari inflasi yaitu adalah deflasi. Deflasi terjadi ya ketika harga barang-barang ini justru mengalami penurunan atau cenderung turun. Sehingga apa? Jumlah uang yang beredar itu juga semakin sedikit. Karena supply and demand ya kalau semakin sedikit ya relatif the value of money higher ya atau lebih tinggi. Cuman deflasi pun ya ini juga bisa menjadi suatu masalah ya. Karena apa? Ya jelas pertama ini adanya permintaan penurunan. Orang penghasilannya melemah, oke? Mereka ini akhirnya nggak bisa spending. Mereka nggak punya duit buat beli, nggak punya duit buat belanja. Sehingga apa? Harga barang-barang turun, kemudian pertumbuhan ekonomi juga mengalami yang namanya stagnansi atau mengalami perlambatan. Dan penyebabnya ya ini juga bisa ya terlalu banyak penawaran ya, atau peningkatan pasokan. Karena ingat ya teman-teman, hukum penawaran. Ketika semakin banyak ya penawaran atau semakin banyak jumlah yang bisa dijual oleh para penjual, ini dia akan harganya relatif tinggi. Karena sesuai dengan hukum penawaran, penjual itu mau jual dengan harga lebih tinggi. Jadi kalau semakin tinggi harganya malah mereka mau jual sebanyak-banyaknya. Dan itu adalah ya hukum ekonomi ya, atau kadang ada kebijakan ya moneter yang ketat di mana kalau ya suku bunga tinggi, orang ini cenderung duitnya ini disimpan teman-teman ya, suku bunga tinggi. Artinya apa? Kamu menyimpan uang aja, kamu dapat bunga. Sehingga mindset mereka, mindset masyarakat, oke, ini waktunya mending nabung aja deh ya, karena suku bunga tinggi. Mending uangku jadi uang lagi. Saatnya stop ya boros ya, waktunya menabung. Ya, itu juga bisa ya terjadi karena kebijakan ya moneter yang ketat. Nah, selanjutnya ya perkembangan teknologi. Apa maksudnya? Apa artinya? Kadang teknologi memang bagus kalau digunakan secukupnya, digunakan seperlunya. Kalau teknologi itu sangat oke dan menyebabkan ya harga barang-barang ini turun dengan signifikan, ya ini pun juga menyebabkan ya harga ini mengalami yang namanya penurunan sehingga terjadi deflasi. Jadi kontrol dari teknologi itu pun juga perlu dilakukan. Karena di sisi lain misalkan teknologi semua pegawai bisa diganti dengan robot, biayanya jadi lebih murah, pegawainya dipecat, pegawainya nggak bisa belanja ke pasar, kemudian harga-harga turun karena nggak ada yang belanja, pertumbuhan ekonomi juga jadi turun. Jadi kita harus paham ya sekali bahwa nggak ada satu kebijakan, nggak ada satu variabel, nggak ada satu poin yang bisa ya menyebabkan semuanya ini tidak terganggu. Ya satu aja kamu misalkan ya ini bautnya kamu lepas begini, ini juga bisa jatuh ya. Dan that's ekonomi ya, kamu harus paham. Kalau misalkan ya di headline
ada deflasi 5% atau negara mengalami yang namanya deflasi 5%, itu berarti cost of goods atau harga-harga barang yaitu relatif turun sebanyak 5% dalam 1 tahun tersebut. Jadi harus teman-teman pahami deflasi means ya bahwa harga-harga ini relatif lebih murah. Selanjutnya ada yang namanya tingkat suku bunga ya, bahasa Inggrisnya adalah interest rate. Ini adalah jumlah ya yang harus dibayarkan ya oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Karena kalau kita ngomong bank sentral ya, ini memiliki tingkat suku bunga yang tertentu ya. Yang mana itu menjadi suatu benchmark. Jadi istilahnya apa sih benchmarknya ya? Kalau kamu ya menyimpan atau nabung uang di bank, ya itu sebenarnya kata-kata kamu menyimpan uang di bank, itu bisa kamu translate sebagai kamu meminjamkan uang ke bank. Karena apa? Karena bank akan menggunakan uang kamu untuk meminjamkan orang lain yang membutuhkan. Jadi bank ya itu juga merupakan suatu tempat di mana ada orang yang kelebihan uang, juga dengan ada orang yang kekurangan uang. So does pasar modal. Pasar modal itu juga tempat mempertemukan ya orang yang kelebihan uang atau investor dengan para emiten, orang yang membutuhkan uang untuk ekspansi perusahaannya. Jadi teman-teman harus paham, ya ada yang namanya tingkat suku bunga. Ya, ini seberapa banyak sih ya duit saya ini bisa grow kalau hanya saya parkir ya, saya ngomong paling gampang, saya parkir uangnya ini di bank, oke? Dan suku bunga fix yaitu adalah suku bunga yang tidak ya naik ya jumlahnya, cocok ya untuk bunga bank yang bisa diprediksi naik. Dan kemudian ada suku bunga mengambang ya, ini sesuai dengan BI rate ya, yang mana nilainya tidak fix ya, atau suku bunga yang nilainya berubah-berubah. Kemudian ada suku bunga simpanan, yaitu adalah jumlah yang kamu dapatkan kalau kamu menabung uang di bank atau kamu ya mengambil yang namanya aset deposito atau kamu parkir ya aset duit kamu ke instrumen yang namanya deposito. Kemudian ada suku bunga kredit ya, jumlah yang harus kamu bayarkan ketika kamu minjam uang di bank, oke? Dan kemudian ya selalu ada BI rate atau suku bunga acuan yang selalu jadi benchmark secara nasional. Nah, selanjutnya apa sih fungsi dari suku bunga? Ya, pertama ini untuk memberikan insentif kepada mereka yang mau menabung. Kalau semakin tinggi tingkat suku bunganya ya atau interest rate-nya ini semakin tinggi, artinya the more money you get. Kalau misalkan ya tingkat suku bunganya, oke, ini adalah 5%, ya berarti kamu dari uang 100 juta, you could get 5 juta rupiah, oke. Jadi semakin gede ya tingkat suku bunga menunjukkan apa? Semakin besar juga ya return atau imbal balik yang kamu dapatkan dari tabungan atau deposito. Kemudian ya kedua, dari segi biaya pinjaman, semakin tinggi tingkat suku bunganya, kalau kamu utang ke bank buat konsumtif atau produktif, itu malah juga semakin tinggi ya. Jadi itulah mengapa tadi kalau misalkan ya tingkat suku bunga tinggi, kadang ekonomi juga mengalami pelambatan karena orang-orang jadi malas spending, mereka maunya duitnya ditaruh atau diparkir di bank, terus orang yang mau meminjam duit dari bank untuk ekspansi usahanya juga mikir-mikir karena bunga bank yang harus mereka bayarkan itu juga relatif tinggi. Itulah mengapa ya tingkat suku bunga itu menjadi suatu alat untuk mengendalikan ekonomi, juga menjadi suatu alat untuk mengendalikan nilai dari rupiah. Nah, selanjutnya ada produk domestik bruto ya kalau bahasa Indonesia PDB. Tapi kalau bahasa Inggrisnya itu adalah GDP atau gross domestic product. Apa itu artinya gross domestic product? Itu adalah berapa banyak jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam periode tertentu. Jadi, we are as human, we are as nation ya, itu di dalam satu lingkup ya, NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu kita menghasilkan barang dan jasa. Sekarang saya sedang menghasilkan jasa. Saya ngajarin kalian di modul dan kalian bayar modulnya. Ya, itu adalah jasa. A simple business ya. Ada juga ya Apple. Ya, ini dia menghasilkan produk kayak suatu laptop. Tapi Apple ini masuknya yaitu adalah GDP untuk USA. Tapi kalau saya ngajarin teman-teman di sini, ini saya masuknya GDP untuk Indonesia. Jadi kameramen di sini juga bekerja untuk menghasilkan uang, ya menghasilkan jasanya untuk ngedit video dan sebagainya. That's GDP. Itulah keseluruhan atau total biaya ya atau keseluruhan atau keseluruhan nih, barang dan jasa yang kalian buat dalam satu lingkup negara tertentu. GDP ini yang paling umum dihitung dengan metode pengeluaran atau metode spending. Yang mana GDP dengan metode spending itu dihitung ya dengan rumus ya. C plus I plus G plus dalam kurung ya ekspor dikurangi impor. Oke. Ini apa ini artinya ya? Artinya adalah C ini adalah tingkat
konsumsi ya atau belanja yang dilakukan oleh para individu di dalam negara tersebut. I itu adalah investment ya, berapa banyak ya investasi yang dilakukan, oke. Dan G itu apa? Elemen G itu adalah government spending ya. Karena government ya itu kan memiliki ya teman-teman yang namanya budget ya dalam APBN untuk mereka yang namanya spending. Ya, ini konsumsi ini adalah masyarakat ya barang dan jasa. Kemudian dikurangi ya ekspor dikurangi juga dengan impor. Yang mana ini bisa surplus, ini juga bisa defisit. Artinya apa? Defisit ya kita terlalu banyak ngeekspor dibandingkan kita ngeimpor kalau ini angkanya negatif. Tapi kalau ini angkanya positif, kita justru lebih produktif dalam artian lebih banyak barang yang kita ekspor daripada barang yang kita impor. Nah, GDP ya itu mencerminkan apa? Ya, kalau kita semakin tinggi ya suku bunganya, ya imbal hasil tabungan atau deposito ya itu juga semakin tinggi ya. Dan kadangkala ya GDP real ini artinya apa? GDP angkanya itu bisa melambung tinggi, teman-teman. Apa artinya? Ya kalau setiap tahun ya kan kita nggak hitung ya inflasinya, itu kan nilainya itu semakin tinggi. Karena kan barang dan jasa dari C-nya, dari consumption-nya, dari government spending-nya, itu kan semakin tahun itu semakin tinggi angkanya, itu pasti. Mengapa? Karena ya barang-barangnya yang dikonsumsi itu kan semakin mahal. Jadi kalau kita mau melihat nilai GDP yang real, yaitu harus di-adjust ya atau dikoreksi dengan inflasi. Ya kita nggak bisa ngehitung GDP yang real tanpa kita mengkoreksinya dengan nilai inflasi. Nah selanjutnya GDP per kapita yaitu adalah nilai di mana GDP dibagi ya total penduduk, oke, atau the amount ya of human ya di dalam sini. Yang mana kalau semakin banyak ya atau ini tinggi nilainya, kalau misalkan pendapatan atau yang didapatkan negara dalam waktu 1 tahun itu gede banget ya, tapi penduduknya ini sedikit ya. Contohnya kayak negara Singapura, itu menunjukkan ya tingkat rasio GDP per kapitanya itu tinggi. Itu menunjukkan negara itu adalah negara maju. Tapi misalkan negara ini jumlahnya banyak tapi GDP-nya kecil, ya itu menunjukkan negara ini tidak tinggi ya GDP per kapitanya. Menunjukkan apa? Negara berkembang, negara yang enggak maju. Oke. Lalu ada nih hubungan ya dari berbagai ya matriks-matriks tersebut dengan dunia keuangan. Pertama, ya kita ngomongin inflasi dengan tingkat suku bunga. Pertama, ya ini bisa teman-teman baca ya. Saat inflasi ya melebihi target, ya ekonomi memanas, bank sentral cenderung ya menaikkan suku bunga acuan untuk meredam permintaan. Ini artinya apa? Ya ekonomi itu ada siklusnya, teman-teman. Kalau ekonomi lagi boom, oke, ini menunjukkan apa? Banyak lapangan pekerjaan, banyak orang punya duit. Harga-harga ini jadinya naik karena orang maunya belanja. Orang maunya apa? Spending. Bahkan gak hanya spending, over spending. Dan kalau keadaan itu terus-terusan diterusin, ya, yang ada harga-harga itu semakin mahal, inflasi itu menjadi tidak terkendali. Makanya di situ bank sentral, oke, I'ma cut this now. Ya, akhirnya mereka apa? Menaikkan suku bunga supaya apa? Duitnya orang-orang ini ditabung. Ya, orang baru bisa berpikir, oke, daripada saya spending ya mending saya tabung lah karena suku bunga lagi tinggi, oke, saya akan dapat yield, saya akan dapat return dari saya tabungin duit saya. And that's the economy works. Begitu juga sebaliknya ya. Jika inflasi terlalu rendah, oke, ada risiko deflasi, bank sentral ini menurunkan tingkat suku bunga. Ini artinya apa? Kalau ekonomi udah turun ya dari ekspansi ya ke kontraksi dan mengalami penurunan seperti ini. Oke, di sini interest rate yaitu akan di-cut ya atau akan diturunkan. Tujuannya apa? Orang-orang yang bisa meminjam duit dari bank itu menjadi semakin banyak jumlahnya. Harapannya ya untuk kredit ya konsumtif, kredit produktif, mereka utang ke bank buat bikin coffee shop rame ya, mereka bikin utang di bank buat jalan tol, mereka bikin utang di bank untuk bikin mall sehingga ya ekonomi bisa kembali ya mengalami kenaikan. Jadi kebijakan, oke, itu nggak ada yang baik dan juga nggak ada yang buruk. It depends on when. Ya, itu tergantung kapan kebijakan tersebut itu dilakukan. Nah, selanjutnya kedua ada tingkat suku bunga dan juga tingkat GDP. Oke. Nah, pertama, kalau tingkat suku bunga ini lagi rendah, ini justru memberikan stimulus ke ekonomi dan di GDP. Ya, ini mengalami kenaikan cenderungnya. Kenapa? Karena misalkan, oke, suku bunga rendah, orang bisa pinjam duit di bank, orang KPR di bank, oke, sehingga
semakin gede ya pendapatan dari negara ya secara keseluruhan ya. Saya nggak ngomong pendapatan negara itu yang diterima pemerintah ya, tapi GDP negara itu mengalami peningkatan karena barang dan jasa yang diproduksi itu menjadi semakin banyak. Kalau misalkan kamu utang duit di bank, oke, terus kamu bikin suatu perusahaan, perusahaannya maju dari startup gede, oke, kamu merekrut banyak sekali lapangan pekerjaan, ya otomatis GDP ini akan mengalami kenaikan. Nah, kalau suku bunganya ini tinggi ya, PDB ini justru mengalami penurunan. Oke, mengapa? Karena orang kan selalu berpikir ya, mending ya duitnya saya tabung daripada untuk belanja. Mending ya returnnya ditabung aja lebih tinggi daripada saya bikin coffee shop nanti bisa bangkrut. Sehingga apa ya, PDB ya atau GDP ya, Gross Domestic Product atau produk domestik bruto ini justru cenderung ya mengalami yang namanya penurunan. Oke, selanjutnya ada GDP dan juga inflasi. Kalau pertumbuhan ekonomi ini tinggi, ya inflasi jelas meningkat. Mengapa? Karena kan orang maunya spending. Kalau spending sesuai dengan hukum penawaran, ya permintaannya tinggi, oke, yang penawaran tambah banyak, harga juga menjadi semakin mahal. Begitu juga sebaliknya ya. Kalau GDP ya kontraksi atau resesi, biasanya karena inflasi ya ini menunjukkan ya adanya perdaan ya penurunan, oke, karena orang kan udah kayak takut nih, saya ada resesi, oke. Mending ya saya nggak usah belanja ya, banyak-banyak dulu dan lebih defensif dulu. Nah, selalu para hedge fund manager ini gimana sih menggunakan data makro ini? Oke. Nah, pertama mereka juga melakukan ya yang namanya analisa GDP dan juga inflasi. Mereka ini juga paham ya bagaimana efek dari inflasi dengan tingkat suku bunga. Karena kalau misalkan ya suku bunga ini diturunkan, aset-aset produktif ya, aset-aset spekulatif kayak itu cenderung mengalami kenaikan. Apalagi saham-saham sektoral, saham-saham di teknologi, ya ini kalau misalkan ada red cut, ini dia cenderung mengalami kenaikan. Jadi hedge fund pun juga memperhatikan kira-kira tahun ini red cut atau enggak ya. Kalau tahun ini red cut, aku akan lebih agresif di market. That's why ya mereka ini sangat memperhatikan, sangat memperdulikan dan juga sangat melihat ya kebijakan-kebijakan dari central bank seperti apa. Dan selanjutnya ya banyak yang menerapkan yang namanya global makro. Artinya apa? Duit yang mereka kelola ya ini yang paling gampang. Ini udah terlalu banyak. Misalkan mereka hanya berfokus investasi di USA ya, ini terlalu kecil. Karena apa? Alfanya ini semua orang udah bisa dapat ya. Dalam artian mereka itu terlalu sulit ya mencari alfa supaya returnnya ini bisa mengalahkan hedge fund yang lain. Akhirnya ya mereka ini mau nggak mau ini harus mengeksplorasi seluruh dunia. Invest di India, invest di Eropa, ya invest di negara-negara yang baru ya. Untuk apa ya? Karena mereka ini harus memberikan return yang jauh lebih oke daripada benchmarknya. Oke? Nah, kadangkala ya ketika ada inflasi yang terlalu tinggi kayak atau terlalu rendah, ini mereka juga larinya ke beberapa komoditi. Itulah mengapa ya kalau kita lihat ya Bridgewater Associates pun juga long on GLD atau memiliki exposure yang sangat tinggi terhadap GLD. Jadi karena global makro ya mereka ini cenderung memang sangat fleksibel dengan berbagai aset-aset yang ada. Jadi itu untuk modul ya mengenai macroeconomic for investor bagian pertama. Sampai jumpa di bagian kedua.